Mhm. ASN mindsetnya berubah, melayani bukan untuk dilayani. Dilayani. Karena negara, rakyat melalui negara kan sudah berupaya sebisa mungkin memenuhi segala kebutuhan yang sudah terstandarisasi dengan baik. Kemudian bagaimana feedback kita, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu, apalagi warna kulit, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga harapan mereka dapat dilayani secara prima, itu bisa terwujud. Halo sahabat peradilan, berjumpa lagi dengan saya Kiki di acara Pas Talk, Pengadilan Agama Sukamara Talk. Hari ini saya sangat senang sekali karena saya ditemani oleh narasumber yang luar biasa. Selamat siang yang mulia. Siang Mbak Kiki. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah luar biasa. Luar Super biasa. pokoknya, ya. Andalan beliau luar biasa. Baik, hari ini beliau ini akan memberikan banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan tentunya terkait dengan pembangunan zona integritas ya Pak ya. Yes, that's right. Khususnya di Pengadilan Agama Sukamara. Yeah. Seperti yang sudah kita ketahui, kalau sahabat peradilan sering menonton Pas Talk di PA Sukamara, pasti sudah tidak asing dengan beliau ini. Karena beliau ini sudah pernah mengisi di episode kedua ya Pak ya. Iya betul. Betul Waktu itu sekali. temanya tentang access to justice kalau nggak salah. Access to justice ya. Sangat menarik sekali saat itu. Ya, baik beliau ini merupakan wakil ketua Pengadilan Agama Sukamara, tentunya itu dari tahun 2020 hingga sekarang ya Pak ya. Iya betul, dari tanggal 9 September. 9 September 2020. Sudah 2 tahun lebih sebulan. Baik. Hari ini beliau akan banyak membagikan ilmu dan juga pengetahuan seperti yang saya katakan tadi terkait dengan pembangunan zona integritas. Sebetulnya Pak, apa sih pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara itu? Iya, zona integritas dulu barangkali kita bahas ya. Baik. Zona integritas itu apa sih? Zona integritas itu adalah instansi pemerintah yang seluruh pimpinan dan jajarannya berkomitmen untuk membangun wilayah bebas dari korupsi. Ini jangan salah ya. Baik. Bukan wilayah bebas korupsi. Wilayah bebas dari korupsi. Wilayah birokrasi bersih dan melayani dalam konteks kualitas pelayanan yang akuntabel, transparan, dan pelayanan prima. Itu yang sebetulnya ingin dibangun oleh pemerintah kita utamanya, dan saya pikir ini adalah keinginan warga Indonesia umumnya agar sistem, mekanisme, dan kualitas pemerintahan kita sekelas dunia. Nah, itulah kira-kira. Jadi Luar bukan biasa. sekelas yang seperti zaman dulu lah kira-kira. Segala sesuatunya kalau nggak pakai uang nggak jalan kan Oh, gitu. iya. Sekarang kan kita sudah dianggarkan oleh pemerintah untuk memberikan layanan yang terbaik. Mindsetnya adalah kita memberi pelayanan, bukan kita yang dilayani. Dilayani. Itu titik tekannya terkait dengan zona integritas. Barangkali itu Mbak Kiki. Tadi Bapak menyampaikan wilayah bebas dari korupsi dan juga wilayah birokrasi bersih dan melayani ya Pak ya. Betul. Singkatannya ada WBK dan juga WBBM. Terkait dengan hal itu apa ya Pak? Ya, itu adalah dua istilah yang dibangun dari pembangunan zona integritas ini. Baik. Ada dua kategorinya. Pertama WBK, wilayah bersih dari Korupsi. korupsi. Ada darinya ya. Kalau nggak Beda ada makna ya, beda Pak ya? makna, jauh soalnya. Kalau nggak ada darinya berarti bebas korupsi di situ. Bebas Wilayah berkorupsi. bebas berkorupsi. Kalau dari korupsi berarti tidak boleh ada korupsi. Apa itu sebetulnya? Wilayah bebas dari korupsi adalah predikat. Ya, predikat itu mungkin label. Label bagi satuan kerja atau unit satuan kerja yang dapat melaksanakan dengan kriteria tertentu dalam rangka memberikan layanan yang akuntabel, transparan, serta kualitas pelayanan yang prima bagi masyarakat. Skornya menurut menurut Permen PAN nomor 90 tahun 2021 minimal dari lembar kerja evaluasi minimal 75. Dari angka 100 75 skornya, maka dengan kriteria-kriteria tertentu kemudian berhasil berdasarkan proses penilaian mulai dari kalau kita PTA ya, kemudian diusulkan PTA, lalu kemudian diusulkan ke tingkat nasional, ke tingkat Mahkamah Agung, dalam hal ini tim penilai internal,
lalu kemudian diusulkan ke tim penilaian nasional, baru lulus, maka yang satker atau unit kerja bersangkutan memperoleh predikat WBK. Nah, selanjutnya, belum ditanya tadi yang selanjutnya apa ya. Baru Sudah kita tadi, bahas WBK dulu ya. WBBM. WBBM belum. Oke, jangan lompat-lompat. Harus sesuai dengan tahapannya. Ya, kali itu, Mbak Kiki. Boleh Pak, yang WBBM tadi? Oh, yang WBBM tadi ya. Seperti yang disampaikan tadi terkait zona integritas, ada WBK dan WBBM. Bedanya hanya tipis kalau WBK itu dapat mengimplementasikan sebagian besar programnya. Kalau WBK itu sangat berhasil ya. Sangat berhasil bagaimana mengimplementasikan zona integritas itu sesuai dengan kriteria yang ditentukan dengan skor minimal 85 dari skala 100. Itu poin-poin perbedaannya. Intinya adalah bagaimana kemudian dari predikat WBK itu mampu menjaga dan meningkatkan kualitas pembangunan zona integritasnya sehingga berhasil menggapai skor minimal 85 dengan kriteria tambahan yang sudah ditetapkan. Seperti itu. Kemudian apa Pak dasar hukum dari pembangunan zona integritas ini sendiri Pak? Ini menarik memang kalau kita tarik mundur ke belakang nih, kenapa harus membangun zona integritas? Pertama, Kiki lahir tahun berapa? 98. Pas ya, pas. 98 adalah masanya reformasi birokrasi. Iya, pas. Jadi saya ingat sekali waktu saya kuliah itu 98, berarti semester saya masuk 95, berarti semester 5 lebih kurang ya. Terjadi demo besar-besaran. Baik. Diawali dengan krisis ekonomi karena dolar begitu tinggi. Lalu presiden mundur, Pak Harto waktu itu. Kemudian pengaruh utama atau mainstream terkait dengan reformasi birokrasi sejak saat itu digaungkan. Ya. Karena maraknya KKN, bukan kuliah kerja nyata ya. KKN itu apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Jadi Kiki lahir pada saat Krismon ya, tahun 98. Untung wajahnya nggak Krismon. Akhirnya sejak tahun 99 dengan Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 dicanangkanlah bagaimana membangun pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Itu sebagai dasar hukum bagaimana pembangunan zona integritas yang sampai sekarang sudah berjalan berapa tahun kira-kira nih? 99? 2009? 24 tahun ya Pak ya? Udah lama sekali ya berarti. Kemudian sebagai aturan pelaksananya ada juga Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi, Penanganan Korupsi. Sebagai instrumen juga pelaksananya ada Permenpan nomor 90 tahun 2021 sebagai perubahan terakhir dari beberapa Permenpan yang sudah ada sebelumnya, menilai, mengukur secara terstruktur sedemikian rupa bagaimana cara menilai bahwa satu unit kerja atau satu satuan kerja memang sudah layak untuk memperoleh predikat tadi WBK dan WBBM. Itu beberapa dasar hukum sebagai acuan bagaimana satuan kerja atau unit kerja itu memperoleh predikat WBK dan WBBM. Yang paling penting dari ini semua adalah saya pikir bahwa sudah saatnya kita sebagai public servant, what it mean public servant? Sebagai pelayan publik, ASN, mindsetnya berubah. Melayani, bukan untuk dilayani. Karena rakyat melalui negara kan sudah berupaya sebisa mungkin memenuhi segala kebutuhan yang sudah terstandarisasi dengan baik. Kemudian bagaimana feedback kita, bagaimana kemudian kita bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat tanpa pandang bulu, apalagi warna kulit, suku, agama, ras, dan antar golongan. Sehingga harapan mereka dapat dilayani secara prima, itu bisa terwujud. Tanpa lagi harus pakai uang pelicin ya kan, karena sudah licin semua nantinya. Tanpa harus lagi ada hal yang neko-neko begitu ya. Ya demikian. Baik dasar Pak, hukum. luar biasa sekali. Kemudian bagaimana Pak dengan program pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara sendiri khususnya? Iya, alhamdulillah Pengadilan Agama Sukamara yang berdiri sejak Oktober tahun 2018 ini salah satu instansi yang berdiri bersamaan diresmikan oleh Pak Ketua MH Hatta Ali waktu itu di Melongwane. Belum genap setahun, jadi Oktober waktu itu diresmikan, kemudian November
November bisa beroperasi sejak 2018, kemudian sejak 1 April 2019 pimpinan PA Sukamara ketika itu sudah mencanangkan pembangunan zona integritas. Walaupun satker baru, tapi PA Sukamara nggak mau kalah dengan satker atau unit kerja yang sudah lama berzona integritas, dan sampai saat ini sudah berjalan lebih kurang 2 tahun ya, 2 sampai 3 tahun pembangunan zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara. Waktu itu secara seremonial dihadiri juga oleh unsur forum koordinasi pimpinan daerah. Saya lihat juga di YouTube-nya itu ada Pak Bupati, Pak Kajari waktu itu hadir, dan juga unsur masyarakat yang lain yang diundang oleh tim pembangunan zona integritas ketika itu. Karena apa? Karena memang salah satu petunjuk atau cara bagaimana kita diketahui orang bahwa PA Sukamara itu melakukan pembangunan zona integritas melalui publikasi. Publikasi yang paling mudah ketika itu adalah bagaimana para stakeholder di Sukamara khususnya, ada juga unsur ulama, masyarakat, dan lain sebagainya, unsur media pastinya, bahwa mereka tahu dan paham Pengadilan Agama Sukamara berzona integritas sejak April tahun 2019 sampai sekarang. Luar biasa ya Pak ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja sih yang sudah dilakukan oleh Pengadilan Agama Sukamara sendiri dalam rangka proses pembangunan ini Pak, zona integritas Pak? Iya, sesuai dengan areanya, sesuai dengan area pembangunan zona integritas yang terdiri dari 6 area. Baik. 6 area, salah begini ya. Begini saja, 6 area. Pertama, manajemen perubahan. Kedua, kemudian penataan tata laksana. Lalu terkait dengan penguatan akuntabilitas, kemudian penguatan pengawasan dan penguatan kualitas pelayanan publik. Banyak hal yang sudah dilakukan teman-teman PA Sukamara sejak 2019 sampai dengan sekarang. Kalau saya hitung dari seluruh program kerjanya atau rencana aksinya, untuk tahun 2022 itu lebih kurang ada 79 program kerja, memang sangat banyak. Akan tapi dari 79 itu ada skala prioritas, ada prioritas-prioritas yang kemudian dikedepankan. Tentu sesuai dengan kemampuan dan kapabilitas satuan kerja kita, termasuk juga SDM-nya. Terkait dengan manajemen perubahan, sejak tahun 2019 saat itu sampai dengan sekarang kita sudah menentukan role model. Agen perubahan ya, sorry. Baik, kalau role model sudah pasti, Mam. Agen perubahan seperti halnya posok episode yang sebelumnya kemarin. Jadi setiap 3 unsur terdiri dari unsur hakim, agen perubahan, lalu kemudian unsur bagian kepanitraan, lalu unsur kesekretariatan. Semua itu dilakukan dengan cara yang transparan dan partisipatif. Transparan itu seperti apa? Transparan itu bahwa memang hasil skor atau nilai dari masing-masing pegawai. Jadi kita tidak bikin kandidat, kita buka semua memilih siapa kan gitu ya. Oh, baik. One man one vote. Setiap orang bisa memilih, setiap orang bisa dipilih, layak dipilih. Kemudian kita paparkan skornya. Jadi berdasarkan hasil itu dengan cara transparan tadi dan terbuka, sejak saat itu agen perubahan selalu kita tetapkan. Memang uniknya memang ada beberapa yang konsisten. Bagian tertentu itu dia terus agen perubahannya. Ada juga bagian yang lain terjadi dinamika. Artinya memang ada upaya fastabaqul khairat ya. Ada upaya saling berlomba-lomba dari teman-teman kita untuk memberikan yang terbaik. Menariknya di tahun kemarin kalau nggak salah dari teman security di antara teman security yang menjadi agen perubahan ya. Itu adalah satu bagian yang sangat menarik, dan agen perubahan ini punya program kerja masing-masing. Untuk tahun ini saya sangat surprise dengan ide agen perubahan dari kepanitraan. Jadi beliau membuat program peling namanya. Gimana itu Pak? Apa tuh peling? PTSP keliling. Oh. Jadi bukan hanya tukang pentol yang keliling, kan Baik. Sukamara juga tukang pentol. Tapi itu juga ada PTSP keliling. PTSP keliling ini bagian dari program yang dikaitkan dengan
program sidang keliling. Jadi di mana ada sidang keliling, di situ ada peling, PTSP keliling. Baik. One stop service-nya cuma one person yang melakukan, satu orang tapi bisa melayani semuanya. Kenapa ini penting? Karena kalau tidak, ya sekali lagi saya apresiasi dengan ide yang bersangkutan. Pak Bang Jaya Virgo juga sudah ngisi di sini kemarin ya, ngisi terkait dengan panggilan persidangan ya. Itu jadi masyarakat setelah selesai sidang, selesai semua urusannya. Misalkan kalau mereka ada sisa panjar yang harus dikembalikan, di peling itu, di PTSP keliling itu juga bisa diserahkan. Kalau mereka butuh salinan penetapan, saat itu juga bisa diserahkan di peling itu. Kalau mereka kemudian mau ngambil akta cerai, itu bisa juga diserahkan. Ini saya pikir salah satu terobosan yang luar biasa yang kita berikan dengan biaya yang sangat efisien. Kenapa? Karena dengan satu orang bisa handle seluruhnya. Tentu dengan SOP dan standar prosedur serta kriteria yang sudah ditentukan oleh pimpinan. Jadi tidak as-as ya, tidak asal-asalan gitu. Sehingga kualitas pelayanan dan akuntabilitas serta kemudahan dan pelayanan prima utamanya bisa terwujud dengan baik. Lebih optimal ya Pak Itu ya? di aspek apa tadi? Manajemen perubahan. Manajemen ya. perubahan. Manajemen perubahan. Kemudian di aspek karena ini banyak sekali. Kalau kita uraikan semuanya mungkin postoknya bisa 2 minggu. Kita lompat saja ke Secara intinya saja Pak. Kita lompat saja ke bagian kualitas pelayanan publik. Baik. Belum lama ini kita bekerja sama dengan 3 instansi, dengan Kementerian Agama, dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil serta Dinas Kesehatan. Yang paling dibutuhkan oleh masyarakat utamanya adalah kerjasama dengan Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil dalam rangka pelayanan prima tadi. Bahwa umumnya perkara di pengadilan agama, khususnya pengadilan agama Sukamara, kan terkait dengan perkawinan ya. Apakah itu mau kawin atau mau pisah dari perkawinannya. Baik. Setelah pisah tentu status mereka berubah ya. Yang tadinya menikah jadi apa ya? Jadi tidak menikah, bukan tidak menikah karena sudah menikah. Jadi kalau yang laki-laki mungkin jadi duda. Bukan mungkin, udah pasti. Kalau yang istri jadi kemudian janda. Nah, status ini tentu harus update dan akurat serta real time. Kenapa begitu? Karena tidak akurat ketika seseorang misalnya sudah janda atau duda, lalu dia mau nikah lagi tapi status KTP-nya masih kawin. Masih kawin. Tentu bisa jadi kan dia poligami karena apa? Karena kok KTP-nya kawin. Nah, agar kemudian ini menjadi mudah bagi masyarakat pada saat mereka selesai berperkara untuk yang perkara cerai gugat, tentu setelah perkara berkekuatan hukum tetap, lalu kemudian diterbitkan akta cerainya. Pada saat terbit akta cerai langsung juga diterbitkan KTP-nya dengan perubahan status tadi. Begitupun kalau yang cerai talak. Yang cerai talak setelah mereka melakukan ikrar talak, lalu kemudian pada saat itu juga diupayakan KTP-nya sudah berubah statusnya. Jadi kalaupun misalnya dia datang ke rumah calon istrinya, ini KTP-nya sudah berubah. Sehingga nggak dipertanyakan lagi ini seperti apa dan seperti apa. Banyak hal lagi yang juga kita lakukan terkait dengan yang simple-simple saja. Misalnya kita juga terkait dengan penguatan kualitas pelayanan, ada aplikasi yang kecil-kecil, misalnya Pasegun, ada Pasegun payung serbaguna. Baik. Ya, jadi kita nggak kalah dong sama bank yang kalau nasabahnya kehujanan kita payungin ya. Kita juga siap untuk payung karena sekarang juga musim hujan. Lalu sekarang kita juga punya inovasi Amintis. Apa itu Amintis? Apa itu, Pak? Air minum gratis. Oh, luar biasa. Air minum gratis, ada panas, ada dingin ya. Ada yang dingin. Ya, itu beberapa hal yang kita juga ada Kopastis ya. Apa itu Pak? Kopi panas gratis. Lengkap sekali ya. Jadi banyak yang bisa kita explore dari teman-teman yang muda, bersahaja dan luar biasa. Amin. Sehingga apa yang sudah dicanangkan pimpinan untuk bagaimana Sukamara mampu melaksanakan dan membangun zona integritas, insya Allah dengan kebersamaan, ketekunan dan semangat yang spirit yang luar biasa dari dukungan teman-teman semua, terus dan akan terus berjalan seperti itu. Untuk inovasi yang tadi ada kerjasama dengan Kementerian Agama dan Dukcapil, itu inovasinya apa namanya Pak? Oh iya, inovasi namanya ya, Baik. SIPEDAK ya, Sistem Informasi Pembaruan Data Kependudukan.
bukannya cempedak kan. Kalau cempedak bisa dimakan kali itu. Baik, luar biasa ya Pak ya. Ya. Kemudian Pak, untuk target capaian dari zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara sendiri ini sudah Ya. bagaimana Pak? Oke. Sesungguhnya target zona integritas di Pengadilan Agama Sukamara adalah bagaimana secara internal setiap warga PA Sukamara berzona integritas. Ini target utamanya. Baik. Mudah-mudahan dari target utama ini ada keberkahan atau ending yang bisa juga kita peroleh dari Menpan. Misalnya penilaian tahun ini atau tahun depan kita dapat meraih predikat WBK. Tahun ini PTA Palangkaraya sudah mengusulkan, salah satunya dari beberapa PA di Palangkaraya, kita juga diusulkan untuk dapat penilaian dari baik dari TPN, tim penilai nasional, atau TPI, tim penilai internal. TPI dulu ya, tim penilai internal dari Badan Pengawasan, kemudian tim penilai nasional dari Menpan. Akan tapi memang belum barangkali ada satu lain hal yang belum masuk kriteria, atau mungkin juga karena hal-hal tertentu kita yang penting pada intinya kita berupaya untuk terus berzona integritas sampai ya waktu yang tidak ditentukan. Begitu ya. Sebenarnya Pak, ideal waktu yang diperlukan untuk dapat suatu satker itu mencapai predikat WBK dan WBBM itu idealnya waktunya seberapa lama Pak? Waktu idealnya kalau dari pencanangan sampai dengan penilaian ya setahun, tahun keduanya sudah bisa dinilai, begitu ya. Akan tapi tentu setiap satker juga di Indonesia ini masing-masing terus berinovasi dan berkompetisi untuk menjadi yang berzona integritas, untuk menjadi yang terbaik. Dan kita juga masuk dalam kompetisi itu, dan juga begitu banyaknya yang mencalonkan diri atau mendaftarkan diri untuk bisa dinilai. Ya, PA Sukamara tentu walaupun sudah beberapa tahun dibangun, karena membangun kan ibarat kalau kita peroleh ketentuan atau bukan ketentuan ya petunjuk terbaik atau best practice yang membangun zona integritas itu ibarat membangun rumah ya, pondasinya dulu, kemudian tiang, tembok, atap, dan kemudian bagian yang lainnya. Nah tentu seandainya pun PA Sukamara sudah berbentuk gedung atau rumah zona integritas, ada bagian-bagian yang harus terus peliharakan gitu ya, sehingga zona integritas ini tetap terus dan akan terus bisa dilakukan. Oleh karenanya waktu yang paling ideal adalah selamanya membangun zona integritas, minimal mempertahankan itu atau menjadi lebih baik dan lebih baik lagi, seperti itu. Baik. Terkait dengan tim Pak, tim pembentukan atau pembangunan zona integritas, sebenarnya seberapa penting Pak adanya tim dalam proses pembentukan zona integritas ini Pak? Tim itu nomor satu saya pikir ya. Kenapa demikian? Karena pembangunan zona integritas harus melibatkan semua. Melibatkan semua. Normatifnya berdasarkan ketentuan yang ada memang harus dibentuk ya, petunjuk-petunjuk pelaksanaannya yang sudah kita baca semua harus ada timnya. Timnya, kenapa tim? Karena kan nggak mungkin satu unit kerja ini dilaksanakan oleh satu orang, karena bukan manajemen tukang cukur gitu ya. Jadi manajemen tim di mana ada unsur ketua, dan kemudian setiap area itu ada koordinatornya dan ada subtimnya. Dan semuanya mempunyai program sesuai dengan rencana aksi dan program kerja yang ditetapkan dan terus dievaluasi, sehingga ketika ini berbentuknya tim, semua orang paham, semua orang tahu, dan semua orang merasa ini bangunan kita bangun sama ya, bertanggung jawab, ada responsibility-nya. Karena dia adalah bagian dari itu. Kita bangun, kita rawat, dan kita rancang sedemikian rupa sehingga bangunan zona integritas menjadi utuh dan terus bisa kokoh berdiri. Dan memang ketua tim dari pembangunan zona integritas ini sendiri adalah Yang Mulia Ahmad Satiri. Ya. Sesuai dengan petunjuk pelaksanaan yang kita terima, memang sebagai koordinator pengawas bidang dan juga terkait dengan tugas-tugas internal, maka memang yang lazimnya ketua tim pembangunan zona integritas ini adalah wakil ketua. Karena pimpinan tentu harus mengurus banyak hal gitu kan ya. Harus membagi tugasnya kepada
struktur di bawahnya gitu. Jadi pembagian tim ini memang dibagi berdasarkan 6 aspek yang sudah ditentukan tadi ya Pak ya. Begitu. Baik. Kemudian Pak, sarana dan prasarana nih Pak yang memang belum sesuai dengan standar. Atau yang sudah sesuai dengan standar kiranya di Pengadilan Agama Sukamara ini bagaimana Pak? Ya, seperti yang sampaikan tadi di awal, bahwa memang kita Satker baru tentu sedang berproses terkait yang paling bisa dilihat yang tidak standar itu adalah gedung ya. Baik. Gedungnya kita belum prototipe, akan tapi kita mencoba untuk memenuhi itu semua semampu kita, semaksimal kita, terutama terkait dengan struktur layanan dan area-area yang harus kita persiapkan terkait dengan sarana prasarana, minimal bagaimana kemudian masyarakat yang membutuhkan pelayanan semua kebutuhannya terpenuhi, baik itu yang normal maupun yang difabel ya. Baik. Yang normal yang tentu tidak berkebutuhan khusus, yang difabel kita juga sudah siapkan kursi roda dengan pendorongnya. Jadi satpam kita siap kalau ada yang kemudian tidak harus membutuhkan kursi roda, yang bersangkutan siap mendorongnya. Sarana dengan area yang gedung yang luar biasa ini, tim zona integritas dalam hari ini kemudian dipanglimai dipimpin oleh terkait dengan penguatan layanan publik bagian kesekretariatan. Area-area atau layanan-layanan yang dibutuhkan, misalnya ruang laktasi, Baik. kemudian ruang bermain anak, itu juga kita sudah siapkan. Namun demikian, selama ini alhamdulillah sudah bisa dinikmati. Kalau dalam pantauan saya, kalau ada orang tua yang bawa anaknya, itu pasti menuju ke sana ya. Karena di situ memang walaupun sederhana tapi cukup menghibur anak-anak. Ada bola-bolanya, kemudian ada gambar-gambar di dinding yang mengimajinasikan kesenangan mereka di situ. Oke. Baik, kemudian Pak, selama proses dalam pembangunan zona integritas yang sudah dicapai oleh Pengadilan Agama Sukamara ini, kendala-kendala yang dirasakan Pak, kiranya apa aja Pak? Kendala yang dirasakan, memang tidak ada no pain no gain ya, tidak akan ada perjuangan sehingga tidak akan ada hasil yang maksimal. Baik. Kalau kendala yang dirasa paling terasa karena pertama sumber daya manusia. Sumber daya manusia kita sangat simple, sangat kalau saya bilang terbatas enggak, karena keinginan mereka tidak terbatas, semua tidak terbatas. Saya bilang simple ya, hanya terdiri dari beberapa lebih kurang dengan teman-teman PPNPN itu 17 orang. Sekretaris dan panitra sekretarisnya tidak mempunyai bawahan, bawahan kasubnya, panitranya mempunyai satu panmud. Ini kemudian ketika dikaitkan dengan SK pimpinan untuk tim pembangunan zona integritas, banyak yang double job gitu kira-kira. Double job sehingga misalkan satu orang mengkoordinatori dua area gitu ya. Saya sendiri sebagai ketua tim, ex officio atau merangkap sebagai tim manajemen perubahan, koordinator tim manajemen perubahan. Akan tapi itu sekaligus sebagai kekuatan. Karena kekuatan ya, di sisi lain saya ini melihat sebagai kekuatan karena simple timnya, jadi koordinasinya gampang gitu. Koordinasinya gampang, kemudian pola pikirnya juga mudah untuk dalam tanda petik diserap bagaimana aspirasi mereka dan seperti apa keinginan mereka. Dan alhamdulillah sampai saat ini itu bisa kita manfaatkan sehingga pembangunan zona integritas terus berjalan, bisa dibuktikan dengan indeks persepsi anti korupsi di survei yang dilakukan. Kita tetapkan survei ini dilakukan setahun 2 kali, jadi semesteran. Semester ini tahun 2022 ini semester awal kita dari skala 4 itu 3,94 nilainya. Artinya 0,06 lagi menjadi sempurna gitu ya. Ini bukan sebagai suatu kesombongan, tapi salah satu indikator bahwa memang masyarakat dalam perspektif itu mengakui secara survei kan gitu ya, bahwa memang Pengadilan Agama kalau 3,9 itu kategorinya bebas dari korupsi. Bebas dari korupsi. Iya, bebas dari korupsi.
Seperti itu. Salah satu indikator yang menunjukkan sejauh ini keberhasilan pembangunan kita demikian, zona integritas. Baik, kemudian Pak, untuk menjaga kontinuitas nih Pak, pembangunan dari zona integritas, apa yang sudah dilakukan Iya, sejauh ini? ada dua hal memang yang kita lakukan. Bagaimana seperti halnya handphone ya, kadang-kadang kan lowbat gitu ya. Iya, Bagaimana mencas kembali semangat, kemudian spirit dan kehendak teman-teman untuk terus berzona integritas. Pertama, kita lakukan evaluasi berkala. Jadi dalam program kerja kita ada evaluasi caturulan ya, baik, caturulan setiap 4 bulan sekali dilakukan evaluasi terkait dengan program kerja yang sudah dicanangkan, mana-mana saja yang sudah berhasil, mana-mana saja yang belum, kalau belum kendalanya apa, kemudian jalan keluarnya apa yang kita cari sehingga program rencana aksi itu berjalan sesuai dengan target. Kemudian yang kedua, kita lakukan pembinaan dan evaluasi berkelanjutan ya setiap bulan. Kiki kan notulennya ya setiap bulan kita sering pimpinan tentu telah menjadwalkan secara rutin untuk mencas tadi, untuk mencas semangat berintegritas, berzona integritas dan juga bagaimana memulihkan kembali barangkali ada teman-teman yang sedang dalam posisi lowbat untuk dicas kembali. Dua hal ini sejauh ini terus bisa dilakukan agar kemudian bagian dari mengingatkan teman-teman bahwa kita adalah the man of zona integritas, the person itu kalau the man nggak ada momennya. Ya. baik Pak, luar biasa. Mungkin untuk yang terakhir Pak, apa sih Pak target serta harapan Bapak Ya. selaku Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Oke, Sukamara? terima kasih. Ini pertanyaan yang sangat luar biasa. Saya tunggu-tunggu pertanyaan ini. Harapannya tentu kesadaran diri untuk berzona integritas terus-menerus dirasakan dan diwujudkan. Amin. Jangan kemudian targetnya adalah apa yang disebut dengan raihan, Baik. bukan raihan apa tadi, label ya. Walaupun misalnya seandainya usaha yang kita lakukan maksimal, tapi kita belum berhasil memperoleh predikat dari Menpan bahwa kita ber-WBK atau WBBM, akan tapi kalau kita sudah biasakan bahwa kita berzona integritas dengan berbagai macam komitmennya, apa program kegiatan serta kriteria-kriteria zona integritas yang harus kita lakukan itu Baik. akan sangat ringan. Karena apa? Karena itu sudah menjadi mindset Oh ya. iya, Seperti hal yang kemarin disampaikan, bahwa problem utama adalah mindset dan culture set. Kenapa begitu? Karena mindset itu sebagai gambaran dari perilaku seseorang ya, kemudian culture set sebagai gambaran dari budaya kerjanya. Kalau mindsetnya sudah zona integritas, kemudian berpadu dalam satu komunitas yang zona integritas, kulturnya juga zona integritas, maka Indonesia Emas 2045 luar akan biasa. terwujud. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih banyak Bapak, sudah tidak terasa Ya, Pak, kita sama-sama, hampir luar biasa. 30 menit menemani sahabat peradilan di luar iya. sana Pak. 30 Banyak menit, sekali. saya pikir baru 5 menit. Tidak terasa ya Pak ya. Mungkin nanti Pak di kesempatan lainnya Bapak juga akan membagikan banyak sekali ilmu dan juga pengetahuan tentunya di insyaallah. topik yang berbeda ya Pak ya. Oke. Bagi sahabat peradilan yang masih ingin memiliki pertanyaan terkait dengan topik hari ini maupun terkait berperkara lainnya di Pengadilan Agama Sukamara, dapat menghubungi call center Pengadilan Agama Sukamara di 08115212-108. Terima kasih sudah menyaksikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.